Di tepi Danau Toba yang megah, Desa Sukaluyu berdiri dengan keheningan yang menenangkan. Desa itu dikelilingi perbukitan hijau dan sawah-sawah yang membentang luas. Namun, keindahan ini tidak selalu mencerminkan kehidupan warganya. Di antara mereka, ada seorang pemuda bernama Bima yang dikenal gigih, meski hidupnya penuh kesulitan. Tinggal di sebuah gubuk kecil dengan atap yang bocor, Bima menjalani hari-harinya dalam kesendirian. Pagi-pagi sekali, Bima bangun dari tidurnya yang sering terganggu angin malam yang masuk melalui celah-celah gubuk. Ia meraih golok tua yang sudah tumpul di salah satu sisinya, lalu memeriksa karung lusuh yang akan digunakannya untuk membawa bambu dari hutan. Hari ini aku harus mencari lebih banyak. Pasar sedang ramai, gumamnya pada dirinya sendiri, mencoba memberi semangat. Saat berjalan melewati jalan berbatu menuju hutan, ia sering berpapasan dengan warga desa. Sebagian dari mereka menyapa dengan ramah, tetapi ada juga yang memandangnya dengan tatapan merendahkan. Lihat, si Bima. Pasti dia mau cari bambu lagi. Hidup miskin, ya begitulah, bisik seorang ibu sambil tertawa kecil kepada temannya. Mendengar itu, Bima hanya tersenyum tipis, menutupi rasa sakit yang ia rasakan, tetapi, tidak semua warga memandang rendah Bima. Pak Jaya, seorang pedagang bambu di pasar, selalu memberinya dukungan. Bima, kamu anak baik. Kerja kerasmu pasti akan berbuah manis suatu hari nanti. Kata Pak Jaya sambil menyerahkan beberapa roti sebagai sarapan. Kata-kata itu menjadi bahan bakar semangat bagi Bima untuk terus melangkah, meskipun jalannya penuh tantangan. Namun, di dalam hatinya, Bima sering bertanya-tanya, apakah nasibnya akan berubah? Ia tidak memiliki apa-apa kecuali ketekunan, dan itu sering membuatnya merasa kecil di tengah dunia yang penuh dengan orang-orang yang lebih beruntung darinya. Tetapi satu hal yang ia pegang teguh, kerja keras dan kebaikan hati tidak akan pernah sia-sia. Hari itu, langit Sukaluyu tampak cerah dengan awan putih yang melayang lambat. Bima menuju hutan yang terletak tidak jauh dari Danau Toba. Setelah beberapa jam menebang bambu, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak di tepi danau yang tenang. Angin sepoi-sepoi yang bertiup dari permukaan air membuatnya merasa damai, meski tubuhnya sudah basah oleh keringat. Saat sedang menikmati pemandangan, pandangannya tiba-tiba tertuju pada sesuatu yang berkilauan di tengah air. Ia memicingkan mata untuk melihat lebih jelas. Apa itu? Igumamnya sambil berdiri dan berjalan mendekat. Ketika ia sampai di tepi danau, ia melihat seekor kupu-kupu besar terjebak di antara ranting yang mengambang. Sayapnya yang berkilauan seperti berlian membuat Bima terpana. Tanpa berpikir panjang, Bima melepas alas kakinya dan masuk ke air. Air yang dingin membuat tubuhnya merinding, tetapi ia tidak peduli. Jangan khawatir, aku akan membantumu, katanya lembut, seolah berbicara kepada makhluk itu. Dengan hati-hati, ia melepaskan ranting yang menjerat sayap kupu-kupu itu. Setelah bebas, kupu-kupu itu tampak lemah, tidak mampu terbang. Bima membawanya pulang, meletakkannya di keranjang kecil yang ia lapisi dengan kain tua. Kamu pasti lelah. Beristirahatlah di sini, ujarnya sambil tersenyum. Malam itu, ia tertidur dengan perasaan puas karena telah melakukan hal yang benar. Ia tidak menyangka bahwa tindakan kecilnya itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Keesokan paginya, ketika ia bangun, ia menemukan beberapa sisik kecil dari sayap kupu-kupu itu berjatuhan di tikar tempat ia tidur. Ia memengutnya satu persatu, dan terkejut melihat betapa berkilau dan berharganya sisik-sisik itu. Apa ini berlian? Igumamnya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dengan ragu-ragu, Bima membawa sisik-sisik itu ke pasar. Ia menemui Pak Jaya, pedagang bambu yang sering membantunya. Pak Jaya, menurut Bapak, ini apa? Tanya Bima sambil menunjukkan sisik-sisik itu. Mata Pak Jaya membelalak. Bima, ini berlian. Kamu dari mana mendapatkannya? Tanyanya penuh keheranan. Bima menjelaskan tentang kupu-kupu yang ia temukan. Pak Jaya, yang dikenal jujur, membantu Bima menjual sisik berlian itu kepada seorang pedagang perhiasan dari kota. Uang yang didapatkan Bima lebih dari cukup untuk memperbaiki gubuknya dan membeli kebutuhan sehari-hari. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti seseorang yang dihargai. Namun, perubahan itu tidak disambut baik oleh semua orang. Warga desa mulai memperhatikan pakaian baru Bima dan gubuknya yang kini terlihat lebih layak. Bisik-bisik pun mulai terdengar. Dari mana dia mendapat uang sebanyak itu? Jangan-jangan dia pakai ilmu hitam, ujar seorang ibu dengan nada iri. Bima mencoba mengabaikan gosip itu, tetapi semakin hari, semakin banyak orang yang mencurigainya.
"Bima, apa benar kamu punya pesugihan?" tanya seorang tetangga dengan nada sinis. Bima hanya tersenyum dan menjawab, "Saya hanya diberkahi keberuntungan, tidak lebih." Namun, di dalam hatinya, ia merasa terganggu. Ia tidak pernah bermaksud menimbulkan kecemburuan. Ia hanya ingin menjalani hidup yang lebih baik, tanpa melupakan kerja keras yang selalu menjadi prinsip hidupnya. Langit malam di Sukaluyu dipenuhi bintang, tetapi suasana di desa itu jauh dari tenang. Di rumah kepala desa, sekelompok warga berkumpul untuk membahas perubahan mendadak dalam kehidupan Bima. Dia pasti menyimpan sesuatu. Tidak mungkin seorang tukang bambu bisa kaya dalam waktu singkat, kata seorang pria tua dengan nada penuh curiga. Kepala desa mengangguk, memandang kerumunan dengan tatapan penuh intrik. "Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Jika dia benar-benar punya pesugihan, itu bisa membawa bencana bagi kita semua," ujarnya. Warga desa yang mendengar ini mulai berbisik satu sama lain, rasa iri dan cemas menyelimuti pikiran mereka. Beberapa orang bahkan mengusulkan untuk menggeledah rumah Bima. Di sisi lain, Bima tidak menyadari rencana yang sedang dibuat oleh warga desa. Ia sedang sibuk merawat kupu-kupu berlian yang perlahan mulai pulih. "Kamu semakin kuat," kata Bima sambil melihat kupu-kupu itu mengepakkan sayapnya dengan lembut. Ia tidak pernah menganggap kupu-kupu itu sebagai sumber kekayaan semata, tetapi lebih sebagai teman yang telah mengubah hidupnya. Namun, suasana damai itu segera berubah. Seorang anak kecil dari desa datang berlari ke rumah Bima, wajahnya pucat karena takut. "Bima, orang-orang desa akan datang ke rumahmu. Mereka bilang kamu punya pesugihan," teriaknya. Bima terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Ia tidak pernah membayangkan kebaikan yang ia lakukan untuk kupu-kupu itu akan membawa masalah besar. Malam itu, Bima duduk di depan pintu gubuknya, menunggu kedatangan warga. Di dalam hatinya, ia merasa campur aduk. "Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan." Tapi mereka tidak akan percaya, gumamnya, mencoba menguatkan dirinya. Langkah kaki dan suara obor yang berderak semakin mendekat ke rumah Bima. Dari kejauhan, ia bisa melihat kerumunan warga desa dengan wajah penuh amarah. "Bima, keluar sekarang juga!" teriak seorang pria dengan nada penuh emosi. Bima berdiri dengan tenang, meskipun hatinya berdegup kencang. Pintu gubuk terbuka perlahan, dan Bima melangkah keluar. "Apa yang kalian inginkan?" tanyanya dengan suara tegas. Seorang wanita dari kerumunan maju dan berkata, "Kami ingin tahu dari mana asal kekayaanmu. Kau tidak mungkin hanya menjual bambu." Seruan itu diikuti oleh teriakan setuju dari warga lainnya. Bima menghela napas, mencoba tetap tenang. "Aku tidak punya pesugihan, seperti yang kalian pikirkan. Kekayaan ini datang dari kupu-kupu yang aku temukan di hutan. Kupu-kupu itu memiliki sisik yang berkilauan seperti berlian," jelasnya. Namun, bukannya percaya, warga malah semakin marah. "Lalu buktikan. Tunjukkan pada kami kupu-kupu itu," kata kepala desa dengan nada menantang. Dengan enggan, Bima membawa mereka ke gudang kecil di samping gubuknya, tempat kupu-kupu itu disimpan. "Aku tidak ingin melakukan ini, tapi aku tidak punya pilihan," katanya pelan. Saat pintu gudang dibuka, sinar terang dari kupu-kupu itu membuat semua orang terdiam. Sayapnya memancarkan cahaya seperti berlian, membuat siapapun yang melihatnya merasa takjub. Namun, mereka yang datang dengan hati penuh keserakahan mendapati diri mereka buta seketika. Kilauan dari kupu-kupu itu seperti pisau yang menusuk mata mereka, meninggalkan pesan bahwa keserakahan tidak akan pernah membawa kebaikan. Hari-hari di Sukaluyu kembali normal, tetapi Bima merasa ada sesuatu yang berubah. Warga desa kini lebih ramah dan saling mendukung. Mereka tidak lagi memandang rendah satu sama lain, melainkan saling membantu untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Bima pun melanjutkan pekerjaannya sebagai penebang bambu, tetapi kali ini dengan hati yang lebih ringan. Setiap pagi, ia berjalan menuju hutan dengan semangat baru. Di pasar, ia sering disapa oleh warga yang kini menghormatinya. "Bima, kau mengajarkan kami sesuatu yang berharga." "Terima kasih," kata seorang wanita sambil memberinya sekeranjang buah. Bima hanya tersenyum, merasa bahwa kehidupannya kini lebih bermakna. Namun, cerita tentang kupu-kupu berlian itu tidak pernah benar-benar hilang. Anak-anak desa sering meminta Bima menceritakan kisahnya. "Bagaimana bentuk kupu-kupu itu, Kak Bima?" tanya seorang anak dengan mata berbinar. Bima tertawa dan berkata, "Kupu-kupu itu adalah hadiah dari alam.
Tetapi hadiah itu juga mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Kisah Bima dan kupu-kupu berlian menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi di Sukaluyu. Dan di setiap cerita, pesan moralnya tetap sama, keserakahan membawa kehancuran, sementara ketulusan membawa kebahagiaan. Malam itu, Bima duduk di tepi danau, menatap langit yang dipenuhi bintang. "Aku tidak membutuhkan kupu-kupu itu lagi," gumamnya, "karena yang paling berharga sudah ada di sini, di hati dan di desaku."